Begitu selesai pengadukan, kita perlu semuanya ini proses fermentasi. Fermentasi itu ada tahapan-tahapan. Jadi ada fermentasi ke-1 ketika adonan sudah jadi diaduk, itu penting ya, kita tertutup dengan plastik. Nah, kemudian masuk pemotongan berat timbang. Kita akan rondit ya. Pembulatan ini dimaksudkan untuk membuat kulit ini selain menjadi licin, juga menahan udara yang terbentuk akibat proses fermentasi. Ini kita diamkan lagi, ini kita sebut fermentasi kedua. Kemudian masuk ke pembentukan. Setelah selesai, nah ini masuk fermentasi ketiga. Nah, sampai di sini bapau siap dikukus. Final akhir ini yang menentukan keberhasilan bapau kita. Kalau awam yang masih belum familiar, begitu melihat adonan masih bingung. Ini adonan sudah waktunya atau belum? Nah, kita bisa lihat adonan ini bisa menjadi besar, mengembang 2 kali besar semula. Pertanda bapau sudah siap dikukus. Atau kita angkat, bapau itu sudah menjadi ringan. Kemudian mengangkat pun harus perlahan. Kalau di roti, kita sudah taruh di tray langsung ke oven. Nah, kalau bapau, kita masuk di tray, kemudian kita akan pindahkan ke pengukusan. Nah, ini yang harus dilakukan perlahan-lahan, agar udara yang sudah terbentuk di dalam bapau tidak terlepas keluar. Bila mana kita tidak berhati-hati, nah bapau ini akan mengempis. Nah, ini juga bisa menyebabkan keriput untuk pembuatan bapau. Kemudian apa yang disebut mantau? Mantau dan bapau resep sama. Nah, setelah selesai diaduk, ya, fermentasi ke-1 terbentuk, kita akan timbang dengan berat timbang yang kita inginkan. Atau mau ditimbang satu persatu, boleh. Nah, untuk mantau ini kita perlu adakan pelipatan berkali-kali. 2 kali cukup ya, dengan lipatan single. Ini dimaksudkan agar tekstur daripada adonan bapau menjadi kenyal. Nah, jadi perbedaan mantau dan bapau, kalau mantau itu kenyal, bapau itu lembut. Kemudian setelah dilakukan lipatan-lipatan, kita pun harus fermentasikan kembali. Sebab adonan yang sudah dilipat itu akan tidak elastis lagi. Ketika dibentuk sulit. Nah, kita biarkan lagi, tinggal relax, baru kita adakan rounded, kemudian kita diamkan lagi, fermentasikan lagi. Nah, terakhir baru kita kukus. Kemudian faktor keberhasilan lainnya adalah di pengukusan. Jadi kita sudah uraikan cara mengukus yang baik itu seperti apa. Tentunya kita juga harus adopsi daripada kompor. Kompor kecil ya untuk kukusan yang kecil, kompor besar untuk kukusan yang besar. Sehingga media yang terkandung di dalam kukusan ini menyesuaikan dengan api daripada kompor. Ya, jangan kita lakukan sebaliknya. Kompor kecil kita menggunakan kukusan yang besar, sehingga hawa panas di kukusan pun tidak tercukupi. Kita akan menjadi bantat. Ya. Dan sebaliknya, kukusan yang kecil, kompornya besar. Nah, ini juga akan membuat bapau kita mengembang, kemudian menyusut. Ini yang menyebabkan keriput. Bagaimana jika kita menggunakan cara pengukusan bertumpuk? Jadi mengukus bapau ini kita bisa tumpuk dengan kukusan sampai 3 susun. Ya, itu juga diperlukan api yang cukup besar, sehingga media panas di dalam kukusan tercukupi kira-kira 90 derajat. Ya. Yang penting kukusan kita ada jendela yang berlubang, sehingga hawa panas tidak terlalu terkonsentrasi hingga 100 derajat di dalam kukusan. Ya, tidak boleh. Jadi tetap kita berpegangan 90 derajat. Aman untuk mengukus bapau. Kemudian bila mana tidak ada jendela, kita bisa lakukan sistem buka tutup. Ya, ketika menit ke 5 menit, kita sudah bisa buka tutupnya. Kemudian kita kukus lagi hingga matang. Tentunya ini tidak mudah kita lakukan. Kita harus trial and error dengan perlengkapan yang ada di dapur. Sebab kukusan itu seperti oven, tidak sama. Ya, kompornya tidak sama, kukusan tidak sama. Jadi kita harus mengadopsi sendiri perangkat kita. Ya, kita trial sendiri. Baik sahabat baking, semoga semua tips ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya Lani Sucan, pamit diri. Saya bisa, Anda bisa, semua bisa.